Oke, kita belajar mengenai peluang. Nah, kalian kan sudah pernah ya belajar mengenai peluang. Apa sih yang kalian pahami? Kenapa sih kita harus belajar peluang untuk statistik ini? Kenapa kita harus belajar peluang? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya, Saya, jadi Pak. ya siapa? Baby, Pak. Oke, Baby, gimana Baby? Jadi kita belajar peluang ini untuk mengetahui seberapa kemungkinan peluang atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Ya, jadi kita belajar peluang supaya kita bisa memahami seberapa besar kemungkinan peluang itu akan terjadi gitu ya. Oke. Nah, dalam statistik gimana hubungannya? Jadi dalam statistik kita harus belajar mengenai peluang karena kita dalam statistik itu mempelajari data gitu ya. Nah, dalam data itu nilainya bisa merupakan satuan jumlah, misalkan 1, 2, 10 atau 100 dan sebagainya gitu ya. Tetapi bisa juga data tersebut bernilai 0 sampai 1. Datanya adalah data kemungkinan. Datanya adalah data peluang. Seperti misalkan berapa peluangnya bahwa hari ini akan hujan. Berapa peluangnya bahwa ketika kita misalkan pulang dari suatu tempat ke rumah, kita akan kehujanan gitu ya. Berapa peluangnya? Nah, itu kita menggunakan perhitungan-perhitungan statistik di situ, tetapi datanya adalah data kemungkinan, data peluang. Sehingga kita perlu tahu gimana cara kita memperlakukan data peluang. Tetapi lebih dasar lagi, bagaimana sih kita bisa menghitung suatu peluang gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan nilai suatu peluang dari suatu kejadian seperti itu. Oke, jadi di situ peran dari mempelajari peluang. Sehingga kalau kalian bisa memahami konsep peluang ini dengan baik, ya insya Allah gitu ya, kalian akan bisa melakukan perhitungan-perhitungan statistik gitu ya, walaupun statistik itu nanti banyak alatnya, tetapi konsep dasar peluang ini menjadi penting dan kalau kalian bisa, maka ini akan sangat memudahkan kalian untuk bisa menggunakan perhitungan-perhitungan statistik. Kemudian peluang itu nilainya berapa sih? Antara berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Ya, 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai tutup ya. Tutup ya share screen saya ya. Oke, sebentar ya. Oke, dalam peluang itu ada perhitungan penjumlahan dan juga ada perhitungan perkalian. Nah, dalam perhitungan penjumlahan kita gunakan kata-kata atau gitu ya. Kita gunakan kata-kata quote atau, quote unquote atau gitu ya. Sementara untuk perhitungan perkalian kita gunakan kata dan atau
bahasa Inggrisnya and gitu ya. Nah ini kata-kata yang fix gitu, jadi jangan kalian gunakan peluang kejadian A dan B di mana maksud kalian adalah penjumlahan gitu ya, kejadian A dan ditambah penjumlahan kejadian B. Karena dan dalam perhitungan peluang itu adalah terminologi perkalian, gitu. Multiplication rule. Oke, sebelum kita masuk ke peluang, kita mungkin perlu tahu beberapa terminologi dasarnya gitu ya, konsep dasarnya. Jadi dalam peluang itu ada yang kita namakan event, ya. Event atau kejadian. Coba share lagi, mudah-mudahan bisa. Oke, muncul ya di layar? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke, jadi kita masuk ke sini. Oke, jadi kita mempelajari peluang selain juga untuk mengetahui konsep perhitungan peluang. Lebih spesifik lagi, peluang itu sangat digunakan untuk menentukan rare event rule dalam statistik inferensial. Apa yang maksud rare event rule? Jadi misalkan asumsikan saat ini adalah bulan kemarau, sekitar bulan April gitu ya. Nah, di bulan April kemarau, maka peluang terjadinya hujan itu kecil, gitu kan ya. Karena kemungkinan sepanjang bulan gitu ya, setiap harinya itu tidak ada hujan ketika musim kemarau. Nah, ketika kemarau berkepanjangan, bisa jadi pemerintah melakukan treatment gitu ya untuk membuat hujan buatan. Misalkan dengan menaburkan garam ya, menaburkan garam. Nah, menaburkan garam dengan tujuan supaya terjadi penguapan dan muncul hujan buatan. Nah, ketika hujan itu terjadi, artinya ada kejadian hujan tersebut terjadi, padahal secara alami peluang terjadinya hujan itu sangat kecil. Nah, ketika hujan itu terjadi, artinya apa? Artinya treatment pemerintah itu benar-benar memberi efek, gitu ya. Kita memang ada kuasa yang ada campur tangan yang maha kuasa, memang iya, tetapi kita tidak sampai memperhitungkan itu gitu. Dengan segala keterbatasan kita, maka peluang terjadinya hujan itu sangat kecil di bulan April. Dan bahwa terjadi hujan akibat ada treatment, berarti kita menyatakan bahwa treatment tersebut memberi efek. Nah, ini yang kita namakan statistical significance gitu ya, signifikan secara statistik. Ketika ada kejadian yang sangat jarang, itu ternyata muncul atau terjadi. Nah, itu rare event rule-nya ya. Oke, tapi itu nanti akan kalian pelajari lebih dalam di pertemuan setelah UTS. Gitu. Kemudian, ya ini ada event. Event itu kejadian gitu ya. Simpelnya kejadian. Sementara simple event adalah suatu kejadian yang tidak bisa kita terjemahkan lagi menjadi beberapa kejadian yang lebih sederhana. Misalkan gini, misalkan ada eventnya adalah makan misalkan. Eventnya adalah makan. Simple eventnya makan siang gitu ya. Maka kita bisa katakan ketika makan siang ini menjadi simple event, maka makan siang ini sudah tidak bisa kita breakdown lagi menjadi sesuatu yang lebih terperinci gitu. Kemudian sample space itu adalah segala kemungkinan dari
simple event, segala kemungkinan dari simple event. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah sample space, misalkan ya, maka sample space makan, kita bagi menjadi 3, misalkan gitu ya. Kita bagi 3 gini. Ini makan siang, makan pagi, makan malam. Nah, seperti itu. Jadi, semua kejadian simple event itu terangkum dalam suatu sample space, gitu ya. Nah, kemudian notasi yang digunakan dalam peluang, yang pertama ada P. P itu menyatakan probability, gitu ya. Atau pas juga nih kebenaran dengan bahasa Indonesianya, yaitu peluang, gitu ya. P bisa jadi peluang, bisa jadi probability. Gampang kita memahaminya. Kemudian A, B, atau C itu adalah specific event atau suatu simple event. Kalau untuk notasi event sebenarnya ini lebih fleksibel. Kalian boleh pakai J, boleh pakai N, M, terserah gitu ya. Tetapi ya untuk di sini mungkin yang akan sering digunakan A, B, atau C gitu ya. Sehingga untuk menyatakan peluang munculnya kejadian A, kita notasikan dengan P dalam kurung A. Oke, jadi P dalam kurung A adalah menyatakan peluang terjadinya kejadian A. Oke, sekarang gimana cara kita menghitung atau bagaimana cara kita menentukan peluang suatu kejadian? Misalkan tadi hujan di bulan April. Misalkan di bulan kemarin, di bulan April ada 1 kali hujan, gitu. Dari bulan April ada 1 kali hujan. Bagaimana cara kita menghitung peluang terjadinya hujan di bulan April? Ada yang bisa menjawab? Di bulan April ada 1 kali terjadi hujan. Berapa peluang terjadinya hujan di bulan April? Nggak ada yang bisa jawab? Jadi, 1 kali, Pak. 1/12. 1/12. 1 kali 1/12. Oke, jadi berapa kali terjadinya hujan? 1. Dari berapa kali pengamatan dilakukan atau berapa kali pengulangan? Dalam 1 bulan ada berapa hari? 30. Jadi 1/30 gitu ya. Jadi peluang A terjadi hujan itu adalah 1/30 gitu ya. Kemudian kita juga bisa gunakan pendekatan klasik. Jadi kalau tadi kita menggunakan relatif frekuensi gitu ya, kita juga bisa gunakan pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini kita menganggap setiap kemungkinan itu punya peluang yang sama. Oke, kalau gitu sekarang berapa peluang terjadinya hujan hari ini? Kemungkinan yang terjadi apa? Kemungkinan yang terjadi terkait hujan itu apa? Ada hujan atau tidak hujan? Tidak hujan. Iya, antara hujan dan tidak hujan. Jadi peluang hujan berapa? 50%. 50%. Gitu ya. Setengah jadinya ya, setengah. Misalkan lagi peluang kelahiran bayi, kita bisa gunakan classical approach dengan asumsi peluang lahir bayi dan peluang lahir bayi laki-laki dan perempuan itu sama, sehingga peluang bayi laki-laki adalah setengah atau peluang bayi perempuan adalah setengah, seperti itu. Nah, itu classical approach. Yang ketiga, subjective probabilities. Nah, kalau yang ketiga ini adalah subjektif, artinya kita menentukan peluang hanya berdasarkan subjektivitas, gitu ya. Misalkan petani kan biasanya tidak tidak menghitung gitu ya berapa tingkat panen dari apa yang dia tanam gitu ya.
Tapi mungkin dia bisa memperkirakan kira-kira berapa persen tanaman padi yang bisa dipanen gitu ya. Hasil tanam dia yang bisa dipanen. Misalkan dari hasil tanamnya kemungkinan sekitar 70%. Nah, itu menjadi probability 0,7 tingkat keberhasilan panen padinya gitu ya. Nah, kemudian peluang itu berada di antara 0 sampai 1. Ya, kita bisa tulis 0 less than or equal to peluang of A less than or equal to 1 gitu ya. Sehingga kalau peluangnya itu 0, itu kita bisa bilang kejadian A itu tidak mungkin terjadi, impossible. Sementara kalau peluang A itu pasti terjadi, maka kita bisa katakan peluangnya 1 gitu ya. Oke, kalau misalkan kita bisa tahu peluang hujan, tadi misalkan peluang hujan, sorry, chat. Misalkan tadi hujan, ya, A itu adalah kejadian hujan. Jadi peluang A, peluang terjadinya hujan. Tadi misalkan 1/30 kita itu. Maka peluang tidak terjadi hujan gimana? Berapa peluang tidak terjadi hujan? Peluang tidak terjadi hujan itu kita notasikan peluang A komplement. Nah, kita notasikan A bar seperti ini ya. A garis atas, A bar. Berapa A bar? Peluang A bar 1 dikurangi per 30. Gitu ya. 29/30. Ini adalah peluang tidak hujan. Jadi komplement itu adalah negatif dari suatu kejadiannya gitu ya. Kalau suatu kejadian itu 1/30 berarti bukan negatif sih, sorry. Peluang A itu 1/30, maka peluang bukan A-nya itulah 1 minus PA gitu ya. Jadi peluang A komplement itu sama dengan 1 minus peluang A gitu ya. Kita bisa gunakan angka desimal sebagai perhitungan peluang. Kita juga bisa gunakan angka pecahan dalam perhitungan peluang. Tetapi kalau bisa dibuat desimal, sepertinya akan lebih baik karena lebih mudah dipahami, gitu ya. Kemudian ini ada terminologi spesifik odds. Kalau odds itu sebenarnya apa ya, bahasa Inggrisnya ini kan artinya ganjil ya, odds itu ya. Tetapi mungkin di sini punya terminologi khusus. Sebenarnya ini khusus untuk ini ya, lingkup taruhan gitu ya, lingkup kita bisa bilang perjudian atau taruhan ya, hal-hal semacam itu, pertaruhan. Tapi di sini kita tidak mempelajari gimana cara kita berjudi gitu ya, tetapi kita mempelajari peluang, bahwa memang peluang judi itu memang sangat erat kaitannya dengan peluang dia berhasil gitu ya, peluang dia menang itu berapa gitu ya. Jadi kalau di sini odds, ada terminologi actual odds against of even A gitu ya. Actual odds against of even A itu adalah rasio dari peluang A dibagi peluang A A komplement. Kita notasikan dalam bentuk A to B, A berbanding B atau A to B. Ya.
Kemudian ada hal yang sebaliknya. Jadi kalau ada actual odds against of event A, maka ada actual odds in favor of event A. Gitu ya. Nah, kalau yang in favor itu kebalikannya. Jadi peluang A komplement dibagi peluang A. Maka kita bisa notasikan kebalikannya. Kalau tadi A to B, maka actual odds in favor adalah B to A. Contoh di sini adalah payoff odds against event A sama dengan net profit dibagi amount bet. Jadi berapa keuntungannya dibandingkan jumlah taruhannya, gitu ya. Sebenarnya kalau kalian latihan soal, sebenarnya akan lebih mudah untuk memahami. Ada banyak sebenarnya soal di buku Treola ini, gitu ya. Tetapi karena waktunya ini tidak terlalu longgar, maka prioritas saya adalah menyelesaikan dulu materinya. Kemudian nanti atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa coba soal-soal terkait dengan peluang gitu. Dan juga nanti ada penugasan mingguan seperti biasa, kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di buku. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai rare event rule, probability rule, law of large number, complementary event, rounding of probability, odds. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perhitungan peluang. Perhitungan yang pertama adalah perhitungan penjumlahan, addition rule. Addition rule itu kita notasikan sebagai peluang A or B. Ya, tadi sudah singgung. Kita gunakan OR, gitu ya. Atau union, A union B. A union B adalah P E ditambah P B, ya. P E union B atau P A or B sama dengan peluang A ditambah peluang B, gitu. Misalkan seperti ini, kejadian A dan juga kejadian B. Maka misalkan A itu adalah tadi hujan, B itu terlambat. Jadi kalian di sini konteksnya adalah menghitung peluang hujan atau terlambat, gitu. Jadi dalam satu waktu berapa peluang kalian itu mengalami hari hujan atau mengalami keterlambatan. Terlambatan misalkan terlambat ke kantor atau ke kampus, gitu ya. Berapa peluang hujan atau terlambat? Maka perhitungannya adalah P peluang hujan ditambah peluang terlambat. Maka di dalam lingkaran ini adalah lingkaran A ditambah lingkaran B. Nah, kemudian di sini kan ada irisan ya, ada irisan yaitu peluang A dan B. Nah, irisan ini kalau belum kita pertimbangkan irisan area irisan A dan B ini, dia akan terhitung dua kali, ya kan? Karena di A ini sudah terhitung, di B dia terhitung lagi. Jadi dia terhitung dua kali, sehingga kita harus kurangi satu kali. Dikurangi peluang A dan B. Nah, ini rumus general dari P union B. P A or B. Jadi P A or B sama dengan peluang event A terjadi atau peluang B terjadi atau kedua-duanya terjadi, gitu ya.
Nah, ini rumus generalnya. Ini saya gambar tadi. Jika di dalam kejadian A dan kejadian B tidak terjadi irisan, ya, tidak terjadi irisan, maka kita bisa secara simpel menyatakan PA or B sama dengan PA ditambah PB karena tidak ada yang double counting di sini. Tetapi kalau misalkan di sini terjadi double counting, maka kita harus kurangi peluang A dan B-nya. Ketika dia tidak beririsan, ini kita namakan hubungan mutually exclusive atau hubungan disjoint, gitu ya. Kemudian peluang A dan peluang A komplement itu pasti disjoint, gitu. Kenapa? Karena A komplement itu adalah bukan A, jadi nggak mungkin suatu kejadian yang bukan A itu beririsan dengan kejadian A. Nah, ini tadi rumusnya PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Sementara secara area kita bisa gambarkan peluang A itu adalah suatu area di dalam lingkaran yang kuning, sementara peluang A komplement berarti sisanya dari seluruh sampel space. Itu berarti setiap area di dalam kotak tetapi di luar bundaran PA. Oke, itu tadi kita sudah bahas mengenai compound, addition rule, disjoint event. Kemudian ada complementary event. Kita sudah bahas mengenai penjumlahan, sekarang kita bahas mengenai perkalian, ya, perhitungan perkalian dalam peluang. Secara basicnya, perhitungan perkalian peluang, kita bisa notasikan peluang A and B, gitu ya. Peluang A and B artinya peluang bahwa kejadian A muncul, kemudian diikuti dengan kejadian B juga muncul. Jadi harus dua-duanya muncul, tidak boleh hanya salah satunya muncul, gitu ya. Nah, di PA sama dengan PA and B sama dengan PA. Peluang event A occur in the first trial and event B occurs in the second trial. Misalkan di sini ada contoh dua soal gitu ya, dua soal. Digambarkan dalam suatu diagram pohon. Seperti ini. Jadi soal pertama itu pilihan jawabannya adalah true and false. Sementara untuk soal kedua pilihan jawabannya adalah multiple choice A, B, C sampai I. Gitu ya. Sekarang saya tanya, berapa peluang didapat pilihan jawaban true and B? Yang bisa jawab? Berapa muncul? 1/10, Pak. 1/10, Pak. Iya, 1/10, benar. Jadi hanya ada satu ya, hanya ada satu kemungkinan dari 10 kemungkinan, gitu ya. Hanya ada satu terjadinya pilihan jawaban true and B di antara 10 kemungkinan jawaban. Sebenarnya kita juga bisa hitung menggunakan rumus, gitu ya. Jadi kita bisa lihat rumus peluang jawaban T berapa? Setengah. Peluang jawaban B 1/5. 1/5, iya. Jadi ada 1 dari 5 pilihan jawaban. Sehingga kita bisa hitung peluang bukan E. Peluang P and B sama aja ya, B kecil B besar. Peluang T and B sama dengan peluang P dikali peluang B
sama dengan setengah kali 1/5. Jadi 1/10. Nah, gitu. Seperti ini cara menghitung jika kita gunakan rumus. Ya. Nah, bagaimana jika terjadi kondisi yang bersyarat, gitu ya, conditional probability. Jika terjadi conditional probability, maka kita harus memperhitungkan persyaratan yang diminta, gitu ya. Misalkan gini, peluang B conditional A, kita notasikan peluang B garis lurus A. Ini adalah peluang B conditional A. Jadi di sini kita membacanya adalah berapa peluang muncul kejadian B dengan syarat kejadian A sudah muncul terlebih dahulu, gitu ya. Jika A dan B itu independen artinya tidak mempengaruhi, A itu tidak mempengaruhi pilihan jawaban yang ada di B, maka peluangnya itu tidak, the occurrence of one doesn't affect the probability of the occurrence of the other. Jadi peluang tadi kan misalkan tadi peluang B conditional A, gitu ya. Jika independen, maka sama dengan peluang B. Gitu. Artinya A ini tidak akan memberi pengaruh terhadap peluang B, gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia tidak independen, maka kita namakan dia dependent, dan peluang bersyarat ini adalah peluang yang dependent, gitu ya. Nah, kita tadi punya rumus ketika peluang A and B itu sama dengan peluang E kali peluang B, gitu kan. Nah, ini adalah kondisi untuk yang A dan B independen. Tapi sebenarnya konsep yang lebih general itu yang di sini. Rumus generalnya ya. Jadi sebenarnya PA and B sama dengan PA dikali PB, conditional A. Gitu. Dan ketika A and B independen, peluang B conditional A sama dengan PB, ya yang ini. Jadi kita kalau B ini bersyarat terhadap A, maka kita harus lihat dulu persyaratan A harus terpenuhi terlebih dahulu, gitu ya. Oke, supaya mungkin punya gambaran gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan paling gampang kelereng gitu ya, kelereng. Ada 7 kelereng, 4 hijau, 3 merah. Berapa peluang jika diambil, berapa peluang terambil 1 merah dan 1 hijau jika diambil secara berurutan tanpa pengembalian. Berapa peluangnya? Peluang M sama dengan 1 dan hijau sama dengan 1. Berapa nih? Sama dengan gimana tadi rumusnya? Peluang M sama dengan 1 dikali peluang H
sama dengan 1. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengan syarat ya, dengan syarat M-nya sudah diambil 1 tadi gitu kan. Jadi ada persyaratannya di sini. Jadi peluang M sama dengan 1 berapa? Peluang merah terambil 1 berapa? 3/7. 3/7 dikali 4/6. Nggak mau hari-hari biasa ulangan? ya dikali 4/6 gitu ya. Kenapa? Karena M yang pertama tadi sudah terambil 1, jadi total sampel space-nya tinggal 6 gitu ya. Ini yang dimaksud bersyarat gitu ya. Sehingga kita bisa hitung. Jadi 12/42. Beda jika pertanyaannya diambil secara berurutan jika dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian, maka kita bisa hitung lebih sederhana. M sama dengan 1 dan H sama dengan 1. Sama dengan peluang M sama dengan 1 dikali peluang H sama dengan 1. Kita tidak terpengaruh dari kejadian yang sebelumnya. Sama dengan 3/7 dikali 4/7 gitu ya. Jadi 12/49 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi itu multiplication conditional rule. Kemudian jika sampel yang digunakan itu tidak lebih besar dari 5% populasi, ya, tidak lebih besar dari 5% populasi, kita bisa men-treat selection kita sebagai data yang independen, gitu ya. Jadi misalkan tadi ada 1000 kelereng gitu ya. Berapa munculnya satu hijau, satu merah gitu, dimana ada 500 merah, 500 hijau gitu kan. Dan 500 merah, 500 hijau, berapa peluang diambil satu hijau, satu merah? Ya, ini kita bisa treatment karena ini hanya 2 dibandingkan 1000 gitu ya. Maka kita bisa treatment ini sebagai independen. Kita langsung saja hitung 1/500 dikali 1/500. Sebenarnya bisa juga kita hitung 1/500 dikali bukan 1/500, sorry ya. 500/1000 dikali 500/499. Tapi kita bisa hitung juga 999. Kita bisa hitung juga 500/1000 dikali 500/1000. Karena ini sudah tidak terlalu jauh ininya, hasilnya gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau perhitungan additional, perhitungan penjumlahan kita gunakan kata-kata OR. Sementara kalau multiplication kita gunakan statement AND. Jadi jangan kebalik, kalau maksud kalian itu ingin menjumlahkan peluang A ditambah peluang B, maka gunakanlah konteks kata-kata OR gitu ya. Konteks atau. Jadi jangan gunakan berapa peluang hari ini hujan dan hari ini datang terlambat untuk menghitung total jumlah dari kedua peluang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan multiplication.
kemudian dependent independent, conditional probability, kemudian intuitive multiplication rule. Sekarang ada konsep yang spesifik lagi, yaitu perhitungan peluang at least one. At least one, gitu ya. Misalkan gini, tadi berapa peluang minimal 1 kali hujan dalam sebulan gitu ya, dalam 1 bulan. Misalkan tadi peluang hujan sama dengan 1/30. Jadi gimana cara menghitung peluang minimal 1 kali hujan? Berarti kan kita konsepkan ini sama juga dengan peluang hujan 1 kali, gitu kan ya? Atau peluang hujan 2 kali, ya, ini 1 kali, ini 2 kali, atau peluang hujan, peluang hujan 3 dan seterusnya gitu ya. Sampai misalkan peluang hujan 30. Kan gitu ya. Nah, ini kan kalau dihitung mungkin bisa, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Gimana cara untuk menghitung yang untuk persoalan at least one ini dalam cara yang lebih sederhana? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu caranya gimana? Oke. Dalam suatu sample space, peluang itu nilainya berapa? 1. Peluang nilainya 1, ya kan? Peluang total sama dengan 1, ya. Sekarang kalau yang ditanya itu at least one, berarti kan dari minimal 1 sampai mentok ke kanan, itu yang ditanya peluangnya. Tapi kita juga bisa gunakan dengan cara peluang A lebih, at least one ya, lebih besar dengan 1, sama dengan 1 dikurangi peluang A berapa? Lebih kecil dari 1. Maka sudah tercover semua. Maka peluang A lebih kecil daripada 1 ditambah peluang A lebih besar, lebih besar dan sama dengan 1 sama dengan 1, gitu kan? Jadi untuk menghitung ini kita bisa gunakan 1 minus peluang A lebih kecil dari 1. Gitu saja. Ini lebih sederhana. Jadi kalau ditanya peluang at least 2 sama dengan gimana? 1 dikurangin Ya, peluang kurang dari 2. A kurang dari 2. Kita terjemahkan lagi nih, karena ini belum jadi sama dengan ya. 1 dikurangi peluang A sama dengan 0, gitu ya, ditambah peluang A sama dengan 1, gitu ya. Nah, gitu cara mencarinya. Jadi lebih bisa dihitung. Oke. Ini peluang at least one sama dengan 1 dikurangi peluang tidak terjadi. Jadi tadi lebih kecil dari 1 itu sama dengan peluang tidak terjadi, gitu ya. Peluang tidak terjadi hujan berapa tadi? 29/30. 9/30. 9/30. Jadi peluang kalau gitu
1 dikurangi 29 per 30. Jadi peluang at least one itu juga sama dengan 1/30. Gitu ya. Nah, tadi kan kita punya konsep peluang A dan B, atau irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B kondisional A. Maka kita bisa cari peluang B kondisional A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Seperti itu. Jadi, perhitungan peluang A kondisional B itu akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan perhitungan peluang B kondisional A. Jadi ini konteks yang berbeda gitu ya. Di sini peluang yang pertama ini kondisi B harus terjadi terlebih dahulu, baru terjadi muncul peluang kejadian A. Sementara di sini kejadian A dulu yang muncul, baru muncul kejadian B. Gitu. Oke, jadi itu sudah saya bahas konsep perhitungan at least one, kemudian juga conditional probability. Dan bagaimana pendekatan intuisi conditional probability tadi kita kaitkan dengan irisannya ya, peluang A irisan B. Kemudian di sini ini lebih ke simulasi, mungkin bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada 127 kelahiran bayi laki-laki. Oke. 120 kelahiran bayi laki-laki di antara 152 kelahiran bayi. Gitu ya. Nah, ternyata 127 kelahiran bayi laki-laki di antara 152 kelahiran bayi ini adalah karena para orang tua dari 152 bayi ini mengikuti treatment metode Y-SORT, yaitu treatment untuk mendapatkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Jadi memang orang tua mereka menginginkan bayi laki-laki. Mereka mengikuti treatment Y-SORT ini, dan ternyata dari 152 kelahiran ada 127 bayi. Sebenarnya kalau menurut kalian berapa sih peluang lahir bayi laki-laki? Peluang boys, berapa peluang boys? Berapa menurut kalian peluang kelahiran bayi laki-laki? 50%. Iya, 50% kan tadi pakai kita classical approach saja ya. Jadi diasumsikan punya kemungkinan yang sama besar. Jadi peluang boys setengah, peluang girls itu juga setengah. Jadi kalau dari 152 babies, seharusnya bayi laki-laki itu ada berapa? Sekitar 76. 76 seharusnya. Iya. Kemungkinan ya bisa antara 70 sampai 80 ini masih wajar gitu ya, masih make sense. Sekarang kalau 127 bayi laki-laki lahir, apakah ini masih menjadi suatu kejadian yang wajar? Apakah dia masih kejadian yang wajar? Sepertinya sudah terlalu jauh gitu ya. Karena kan kalau dari 76 ke 127 itu sudah terlalu jauh. Gitu. Nah, artinya ini bisa kita katakan Y-SORT ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi bayi bisa berjenis, bayi yang lahir itu bisa berjenis kelamin laki-laki. Kita bisa katakan dia berpengaruh gitu ya. Karena apa? Melihat dari kemungkinan yang sangat kecil, ternyata dia terjadi. Gitu. Nah, inilah yang kita tadi
di awal saya sampaikan, ini yang kita namakan statistically significance, rare event rule. Tuh. Kalau di sini hanya simulasi bagaimana kita memperoleh peluang munculnya bayi laki-laki dan berapa munculnya peluang bayi perempuan. Ini simulasi-simulasi bisa pakai flip coin gitu ya, bisa pakai generate random menggunakan kalkulator gitu ya, dan berbagai cara lainnya. Nah, for a sequence of two events in which the first event can occur m ways and second event can occur n ways, maka event together can occur a total of m kali n ways. Jadi kalau tadi first event itu ada 2 true and false, kemudian kejadian kedua ada A, B, C, D, E, maka kejadian atau event bersamanya sama dengan 2 kali 5. Jadi ada 10 kemungkinan event yang terjadi gitu ya. Kemudian di sini kita mempelajari faktorial untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Jadi kalian mungkin sudah paham faktorial itu sama dengan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 dan semakin decrease positive whole number gitu ya sampai 1. Dan by special definition 0 faktorial itu sama dengan 1. Sekarang apa bedanya permutasi dengan kombinasi? Ada yang masih ingat? Saya masih ingat? Udah lupa ya? Jadi perbedaan permutasi dengan kombinasi, di permutasi itu urutan itu matters. Urutan itu berpengaruh. Jadi A, B, C itu berbeda dengan CBA. ABC itu berbeda dengan CDA. Jadi misalkan tadi diambil 2 kelereng gitu ya, atau misalkan 7 kelereng, diambil 3. Ini warnanya warna pelangi, Mejiku Hibiniu gitu. Biniu. Mejiku Hibiniu diambil 3. Yang pertama merah, 3 kuning. Ya, merah hingga kuning. Kemudian pengambilan yang kedua, jingga merah kuning. Nah, ini berbeda gitu ya. Maka kita bisa hitung ada berapa kemungkinan itu kita bisa gunakan permutasi. Caranya adalah n-nya itu 7 tadi ya. 7 permutasi 3. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 minus 3 faktorial. Seperti itu. Sementara kalau kita punya beberapa item yang identik, artinya apa? Kita misalkan punya 14 kelereng. Warnanya sama tadi dari Mejiku Hibiniu gitu ya. Itu ya ada 7. Jadi masing-masing 2 kelereng. 2 kelereng gitu ya. Ada 2 kelereng, diambil 3 lagi. 3 kelereng. Maka perhitungannya adalah n faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial dan seterusnya gitu ya. 2 faktorial. Seperti itu ya. Nah, berbeda antara kombinasi dengan permutasi adalah kombinasi tadi tidak mempermasalahkan urutan. Jadi ABC sama juga dengan
CBA. Itu. Dan perhitungannya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial dikali R faktorial. Oke, materinya sampai kombinasi, sampai sini dulu. Kemudian, karena sudah masuk setengah 12 lebih, setengah 12 lebih 2 menit, kalian sesi tanya jawabnya mungkin kesempatan setelah kuis aja ya. Kuis dulu saja. Silakan kalian buka GCR kalian, dicek apakah ada soal kuis 1 namanya. Ada nggak kuis 1? Di saya belum, Pak. GCR saya belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada. Oke, sebentar ya.